untuk tahap awal apabila teman-teman, semua ingin, berjualan atau membuka bisnis usaha, sayuran online ini, untuk produk itu, usahakan selengkap mungkin walaupun harus bertahap, tapi tidak terlalu lama untuk jangka waktunya. Misalkan untuk tahap awal kita rilis sekitar 300, item, terus di bulan depannya kita tambahin sekitar 200 item. Karena apa? Karena orang untuk memasak, bahan makanan itu harus lengkap bumbunya. Apabila misalkan masak tapi tidak ada, ladanya, tidak ada kunyitnya, itu kan akan jadi kurang rasa masakannya. Seperti itu, Maria. Mhm, oke. Nah ini, ketika, bertahap ini juga dilakukan oleh tukang sayur juga ya, berarti persediaan atau penyediaan produknya secara bertahap itu pasti dilakukan. Tapi kalau kita bicara permintaan nih, permintaan dari customer biasanya apa sih yang paling banyak dicari nih Pak Shelly kalau seandainya mereka belanja, pangan tapi secara online? Oke, yang terutama pasti sayuran. Kalau di data kita itu sekarang yang tertinggi itu dari mulai sayur bayam, terus jagung, tempe, tahu. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang sering di-request dan pasti ada di setiap, customer memesan bahan, eee, masakannya, seperti itu, Maria. Oke. Nah, bagaimana untuk menjaga ketersediaan stok yang kita miliki? Artinya adalah kan sebagai seorang, penjual begitu ya, pasti kan harus siap ada dan harus fresh nih. Nah, seperti apa sih, cara step awalnya gitu? Apakah kita harus kerjasama langsung dengan para petani, ataukah memang harus punya storage dan penyimpanan yang memastikan barang tidak rusak, atau apa? Karena kan kita nggak bisa prediksi apakah begitu stok punya langsung laku dijual nih. Nah, ini seperti apa nih Pak Shelly biasanya tips-tipsnya nih? Oke, salah satu kunci berhasil untuk di bisnis sayuran online itu usahakan tidak ada stok. Karena kita bicara produknya harus fresh sampai ke customer. Jadi gunakan resource-resource yang ada dan, bikin berbagai pilihan, mulai dari petani resource-nya, terus resource-nya dari pasar tradisional, seperti itu. Nah, ini antara resource-resource yang ada itu bisa saling backup, di mana kita juga harus tahu bahwa, customer itu, akan menuntut untuk, sayurannya itu fresh sampai rumahnya mereka. Nah, ini Mhm. memangnya agak unik, jadi selain juga kita punya resource yang banyak untuk membackup, ketiadaan tersebut gitu kan, kita juga harus memastikan untuk SLA delivery service-nya. SLA Mhm. delivery service itu jangan sampai lebih dari 3 jam di Oke. jalan, seperti itu. Mhm. Karena akan merusak produk-produk yang akan dikirim ke customer, seperti Mhm itu. mhm. Dan usahakan pengiriman pada pagi hari, tidak pada siang hari, karena itu terpengaruh akan cuaca dan segala macamnya, seperti itu. Oke. Dan Kalau so juga far mhm. untuk memulai satu Ya, silakan Pak ya? Sely, silakan. Oke. Dan juga ada beberapa poin yang harus, apa, di dilalui oleh para pemula bisnis sayuran online ini bahwa harga itu selalu update. Harga itu real time update-nya. Jadi kita harus jujur untuk kasih harga ke konsumen kita, seperti itu. Karena selain kita berbisnis di sayuran ini agak unik soalnya, karena Mmm. habit-nya ibu-ibu itu adalah apabila harga agak lebih tinggi atau segala macam gitu kan, itu bisa pindah ke toko sebelah, seperti itu. Dan Iya juga ya. dijaga kualitas produknya gitu kan, Mhm. seperti itu. Dan, itu juga sangat mempengaruhi banget. Jadi ketiga poin itu, terutama untuk kelengkapan produk, real time update harga gitu kan, dan SLA delivery itu sangat penting. Mhm. Seperti itu, Maria.